Media Cina sentil Indonesia karena menentang klaim Cina di Laut Cina Selatan. Halo Sobat Pena, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Militer. Dilansir dari laman berita resmi Sindonews.com, media pemerintah Cina Global Times menyentil Indonesia karena menolak klaim maritim Beijing atas hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Media itu menyebut Jakarta memainkan banyak trik kecil atas sikapnya. Misi Tetap Indonesia untuk PBB telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada bulan Mei. Dalam suratnya, diplomat tersebut mengingatkan PBB bahwa klaim Beijing di Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional dan melawan Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut atau UNCLOS. Posisi Indonesia terkait sengketa maritim di Laut Cina Selatan jelas, yakni semua sengketa harus diselesaikan sesuai dengan UNCLOS 1982. Indonesia sendiri sebenarnya tidak terlibat sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, namun pernah bersitegang dengan Beijing ketika kapal-kapal penangkap ikan Cina muncul di perairan Kepulauan Natuna. Global Times dalam laporannya pada Agustus mengatakan Cina tidak pernah mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna. Jakarta dan Beijing, lanjut laporan itu, memiliki klaim yang tumpang tindih hanya pada zona ekonomi eksklusif ZEE. Tapi alasan mengapa Indonesia memainkan trik semacam itu tidaklah mengejutkan, tulis Global Times. Merujuk pada penolakan Indonesia atas klaim maritim Cina di Laut Cina Selatan, media tersebut menguraikan beberapa alasan mengapa Indonesia bersikap seperti itu. Pertama, Indonesia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah epidemi COVID-19 yang mengamuk. Pemotongan anggaran pertahanan telah melemahkan kemampuan militer negara itu di Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Natuna. Lanjut laporan Global Times. Indonesia telah mengumumkan akan memangkas anggaran pertahanannya tahun ini hampir 588 juta US dollar karena COVID-19. Ini akan mengurangi jumlah dan frekuensi pelayaran, patroli, dan latihan militer Angkatan Laut Indonesia. Sistem militer dan kepolisian Indonesia khawatir bahwa negara tersebut akan kehilangan kekuatan sebelumnya untuk melindungi hak-haknya di laut. Lanjut laporan media Cina. Karena itu, alasan itu menurut Global Times, sejak paruh kedua 2019, Indonesia tetap fokus pada masalah Laut Cina Selatan. Presiden Indonesia Joko Widodo dan pejabat militer tingkat tinggi telah berulang kali pergi ke Kepulauan Natuna untuk menyatakan kedaulatannya. Alasan kedua, Indonesia salah menilai situasi ketika mencoba mengambil keuntungan dari kasus arbitrase di Laut Cina Selatan yang diprakarsai oleh Filipina 4 tahun lalu. Indonesia mencoba menggunakan pernyataan agresif yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo tentang Laut Cina Selatan pada 13 Juli untuk membenarkan putusan ilegal 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Permanen dan untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di sekitar Kepulauan Natuna, timbul laporan Global Times. Alasan ketiga, Indonesia cenderung membuka rintangan untuk menarik investasi asing ke Kepulauan Natuna. Pada bulan Januari, Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi memperkuat perjanjian investasi di bidang perikanan, energi, dan pariwisata di Kepulauan Natuna. Dan kemudian Indonesia terlihat memperkuat posisi aslinya di Laut Cina Selatan. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.